Iya pemirsa, kita akan membahas trending topik yang pertama terkait dengan nomor induk kependudukan atau NIK pada kartu tanda penduduk atau KTP yang kini mulai terintegrasi dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang mana masyarakat yang termasuk dalam kategori wajib pajak harus melakukan pemadanan NIK jadi NPWP. Dan ini ada yang bilang susah kali ya, tapi sepertinya tidak ya Jessica. Kalau kita lihat semuanya bisa dilakukan dengan cepat online, tapi pemirsa yang perlu jadi catatan adalah ini harus segera dilakukan. Karena paling lambat harus dilakukan tanggal 30 Juni 2024. Berarti sekarang tanggal 28, udah tinggal 2 hari lagi nih pemirsa. Dan pemirsa, pemadanan NIK atau nomor induk kependudukan dengan NPWP ini merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan juga efisien. Ini juga tujuannya ya untuk mengimplementasikan sistem Single Identity Number atau SIN, di mana pengertiannya adalah satu nomor identitas. Ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, termasuk di dalamnya adalah perpajakan. Karena kalau selama ini belum ya, semuanya sendiri-sendiri begitu ya Jess ya kartunya. Dan sistem SIN ini pemirsa diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas administrasi pajak dengan mengintegrasikan data wajib pajak dalam satu sistem terpusat. Gitu. Jadi artinya pemerintah bisa memantau nih dan juga langsung mengawasi kewajiban perpajakan masyarakat dengan lebih mudah dan juga akurat. Karena integrasi data juga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau duplikasi data yang seringkali menjadi hambatan dalam sistem administrasi yang terpisah-pisah. Oke, kalau begitu pemirsa saya mau ajak Anda kita lihat ya apa saja sebenarnya manfaat dari pemadanan yang akan dilakukan ini. Jadi kalau kita lihat dari laman resminya di situs pajak.go.id ada beberapa manfaat yang disampaikan. Yang pertama adalah kemudahan dalam administrasi pajak. Nah ini pasti diperlukan oleh masyarakat ya, karena segala sesuatu yang lebih mudah tentu akan menyenangkan hati masyarakat dan juga mau membuat masyarakat berkontribusi lebih baik lagi untuk wajib pajak. Kemudian ini adalah untuk pengawasan pajak yang lebih baik. Karena ini penting pemirsa, mulai dari proses administrasi, kemudian pendaftaran, pelaporan, pembayaran, ada macam-macam prosesnya tentu butuh pengawasan yang lebih baik supaya tidak ada lagi yang namanya penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan seputar data yang diinput. Dan juga nanti kalau kita lihat lagi yang lainnya adalah dalam melakukan pemadanan data ini tentu paling penting adalah untuk efisiensi layanan publik. Jadi kalau seandainya sudah mau melakukan satu tindakan misalnya ya untuk NPWP, untuk pajak, ini tidak perlu berulang kali, jadi tidak efisien. Jadi cukup satu saja kartunya dan terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jadi tidak berlapis ya, nggak perlu ribet-ribet berkali-kali karena udah efisien jadi satu data nih NPWP dan juga NIK-nya. Dan tentunya masih ada manfaat pemadanan dari NIK NPWP lainnya itu terkait dengan keamanan datanya. Ini juga menjadi sorotan nih. Ya, Jessica ya. Tapi sih katanya Kementerian Keuangan akan menjamin nih terkait dengan keamanan data NIK dan juga NPWP. Terutama ini nanti akan terintegrasi juga pada sistem Cortex di Kementerian Keuangan yang saat ini juga masih dalam proses dan juga datanya ini masih dikumpulkan, mengingat ini juga sampai tanggal 30 Juni 2024. Betul, nah ini kalau tadi kita bicara soal keamanan data. Kemudian pemirsa kalau kita lihat lagi ya ini juga tadi juga sempat kita bahas ya Jessica, ada banyak potensi-potensinya yang bisa terjadi untuk penggelapan pajak, penghindaran duplikasi data. Nah ini juga menjadi salah satu bagian dari pentingnya pemadanan data pemirsa. Nah kalau ngomong-ngomong caranya Jess, biasanya kan banyak yang bilang ya kalau seandainya tidak tersosialisasikan dengan baik mungkin masyarakat jadi malas atau bingung. Nah ini ada caranya. Kita akan lihat ya, jadi ada beberapa cara pemadanan NIK NPWP. Jadi pemirsa nggak ada lagi nih kata-kata malas, apalagi udah tinggal 2 hari lagi. Jadi kalau berdasarkan dari pajak.go.id, yang pertama Anda sebagai masyarakat perlu membuka situs pajak.go.id lalu mengklik menu login di pojok kanan atas. Nah, setelah step yang pertama ini dilanjutkan dengan memasukkan 15 digit NPWP, kata sandi yang sesuai dan juga kode keamanan.
Kemudian nanti pemirsa setelah Anda lakukan, ini sebenarnya seperti registrasi pada umumnya ya Jess ya. Nanti setelah itu baru buka menu profil, masukkan NIK sesuai dengan KTP yang Anda miliki masing-masing. Jangan sampai salah angkanya. Kemudian cek validitas NIK dan juga klik menu untuk mengubah profil atau ubah profil gitu. Nah setelah itu pemirsa nanti masih ada, mudah saja tekan tombol logout, kemudian kembali login menggunakan NIK dan dengan kata sandi yang tadi sudah Anda masukkan sebelumnya. Pokoknya jangan lupa pemirsa, ini tinggal 2 hari lagi. Kami juga sudah memberitahu nih cara-caranya, jadi harusnya tidak ada alasan untuk malas-malas lagi ya. Ingat, karena kalau tidak memadankan NIK dengan NPWP, tentunya nanti kayaknya ada nih hukumannya, atau nanti kira-kira apa kerugiannya kalau tidak memadankan NIK dan NPWP. Kita akan lihat juga ya kira-kira apa saja sih. Nah, ada sanksi bagi Anda yang tidak melakukan pemadanan antara NIK dengan NPWP. Yang pertama, jadi adanya pembatasan layanan pencairan dana pemerintah. Jadi kita tidak bisa akses beberapa layanan. Kemudian juga ada pembatasan layanan ekspor dan impor kalau seandainya Anda tidak melakukan pemadanan data NIK dan juga NPWP ini. Kemudian ada pembatasan layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya yang sebenarnya semua orang membutuhkan ini. Jadi jangan sampai kita jadi terbatasi karena belum melakukan pemadanan data. Kemudian juga pembatasan layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha. Nah, kita juga akan melihat ya, ada sanksi lainnya kah? Tapi ini juga sebenarnya penting karena akan berhubungan juga nih dengan nanti pelaporan SPT. Jadi perlu nih kita untuk memadankan NIK dan juga NPWP kita. Dan kita akan cari tahu ya, sebetulnya sejauh mana sih untuk progres dari pemadanan data NIK dan juga NPWP, dan juga gimana nanti dampaknya. Apakah tadi hanya sanksi-sanksi seperti ini atau mungkin akan ada denda berupa uang atau seperti apa? Oke, kalau begitu pemirsa, untuk pembahasan lebih lanjut soal kebijakan ini, kami ajak Anda bergabung untuk kita simak diskusi kali ini melalui sambungan Zoom. Ada Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, Dwi Astuti. Mbak Dwi, selamat sore. Selamat sore Mbak Jessica, Mbak Valencia, apa kabar? Baik. Kabar baik Mbak Dwi. Mbak Dwi, kalau seandainya kita lihat data terakhir, ada berapa banyak NIK yang sudah dipadankan dengan NPWP sampai 2 hari sebelum batas akhir melakukan pemadanan? Ya, sampai dengan tanggal 28 Juni pukul 9 tadi pagi, dari total 74,63 juta itu sebetulnya 99,1% sudah padan atau sekitar 73,95 juta. Jadi yang tersisa atau yang belum padan itu hanya tinggal 672.000 saja. Nah, ini dari jumlah tersebut sebetulnya itu kebanyakan dipadankan oleh sistem. Ini lebih dari 69 juta dipadankan oleh sistem, karena yang dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak itu 4,35 juta. Jadi itu Mbak Valen dan Mbak Jessica, hanya tinggal 672.000 lagi yang belum padan. Nah Mbak Dwi, 600 lagi nih yang belum memadankan. Kemudian tenggat waktunya tinggal 2 hari lagi. Kalau 600 ini belum memadankan sampai tanggal 30 Juni, kira-kira nasibnya gimana nih Mbak Dwi? Ya, tadi saya juga dengar itu ada sanksinya atau tidak gitu ya. Sebetulnya sanksinya itu lebih kepada mungkin kesulitan nantinya mengakses layanan-layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, terutama yang mensyaratkan NPWP sebagai key untuk loginnya gitu. Nah, sekarang karena NPWP-nya sudah digantikan menjadi NIK. Nah, kalau yang belum padan nanti akan kesulitan mengakses layanan-layanan pemerintah itu. Jadi tidak ada sanksi berupa uang gitu atau sanksi administrasi lainnya, hanya barangkali kesulitan saja karena nantinya seluruh layanan yang terkait dengan perpajakan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah itu akan menggunakan NIK sebagai NPWP untuk bisa mendapatkan fasilitas layanan tersebut. Baik, Mbak Dwi, kalau kita ingat lagi waktu itu ya Jessica, pemadanan NIK dengan NPWP ini per 31 Desember 2023, tapi ternyata harus diperpanjang lagi. Ini alasannya apa Mbak Dwi? Ada kendala apa sebenarnya? Iya, pada saat itu memang
kenapa kemudian pemerintah memutuskan untuk memberikan lagi waktu, melakukan pemadanan, karena kami ingin memberikan, waktu untuk habituasi sebetulnya kepada para stakeholder. Karena memang untuk penyesuaian, NPWP menjadi NIK ini dibutuhkan juga penyesuaian sistem bagi pihak ketiga yang juga, terkait dengan DJP atau datanya yang harus terintegrasi dengan DJP. Nah, oleh karena itu kemarin tanggal, 1 Januari kami memberikan, waktu lagi sampai dengan tanggal 30 Juni ini untuk proses habituasi maupun proses penyesuaian sistemnya. Nah, oleh karena itu per 1 Juli nanti sebagaimana juga yang kemarin disampaikan oleh, Direktur Jenderal Pajak saat konferensi pers, bahwa nantinya sebagian besar layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu akan diakses dengan menggunakan, eee, NPWP 16 digit. Namun lagi-lagi kami juga masih memberikan, kesempatan juga kepada, para pihak ketiga terutama, ini untuk juga terus melakukan, perbaikan atau penyesuaian sistemnya. Karena memang kami inginkan bahwa, nantinya pada saat full implementasi itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mbak Dwi, tapi bukan artinya semua yang memiliki NIK menjadi wajib pajak kan? Oh tidak seperti itu. Jadi barangkali ini sedikit menyampaikan, terima kasih sebetulnya kesempatannya. Siapapun yang memiliki, NIK itu tidak otomatis langsung menjadi wajib pajak, karena untuk menjadi wajib pajak itu harus memenuhi 2 persyaratan, persyaratan subjektif dan persyaratan objektif. Persyaratan subjektif adalah bahwa memang seseorang itu sudah dewasa dan memiliki penghasilan. Nah, yang objektifnya, yang penghasilan tadi itu, penghasilannya harus di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau penghasilannya di bawah, penghasilan tidak kena pajak yang tentunya tidak langsung menjadi wajib pajak dan harus bayar pajak, tidak seperti itu. Jadi 2 syarat ini juga harus dipenuhi, subjektifnya orangnya sudah dewasa memiliki penghasilan dan kedua penghasilannya itu di atas penghasilan tidak kena pajak. Jadi jangan khawatir bagi yang, katakanlah sudah mungkin anak kecil atau yang belum dewasa, pelajar, mahasiswa, sudah punya NIK, tapi tidak perlu membayar pajak karena memang tidak memiliki penghasilan. Atau kalaupun memiliki penghasilan, penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak. Baik. Demikian. Mbak Dwi, kalau misalnya kita bicara soal sinkronisasi data, pemadanan data seperti ini, mungkin banyak yang bertanya, apakah ini ada jaminan untuk keamanan datanya? Nah, dengan pertanyaan seperti itu sebenarnya ini bisa terjamin atau tidak, Mbak Dwi? Ya. Terkait keamanan data, di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa kita sebut Undang-Undang KUP, sebetulnya kami itu seluruh pegawai pajak itu diharuskan untuk menjaga keamanan data wajib pajak di pasal 34 khususnya. Di sana dikatakan bahwa kami itu tidak diperkenankan untuk, membocorkan data kepada pihak manapun di luar untuk kepentingan perpajakan. Jadi dari sisi pegawainya, dari sisi SDM-nya kami punya kewajiban untuk, menjaga data wajib pajak yang memang disampaikan kepada kami. Kalau kami melanggar itu pidana hukumannya. Kemudian yang kedua dari sisi, organisasinya, sisi infrastrukturnya, Direktorat Jenderal Pajak selalu berusaha untuk juga, terus menjaga keamanan data wajib pajak sesuai dengan ketentuan di bidang IT tentunya untuk menjamin bahwa data yang disampaikan kepada kami bisa terjaga dengan baik. Intinya, itu yang kami lakukan dan, kami artinya dari pihak infrastrukturnya maupun dari sisi SDM-nya, kami sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga wajib pajak. Apalagi SDM-nya tadi saya sampaikan bahwa kalau kami sampai membocorkan data wajib pajak yang diberitahukan kepada kami melalui mekanisme penyampaian laporan perpajakan, itu pidana ancaman hukumannya. Oke, Mbak Dwi, ada informasi kalau tidak memadankan NIK dengan NPWP katanya akan kena pajak 20%. Benarkah demikian? Oh, bukan seperti itu sebenarnya. Itu, sebetulnya ketentuan yang sebelum, dipadankannya NIK dan NPWP.
itu ada memang aturan bagi yang belum memiliki NPWP, misalnya dia mendapatkan penghasilan dan penghasilan itu harus dipotong pajaknya. Kalau dia belum punya NPWP itu akan dikenakan tarif pajak, tambahan tarif 20% lebih tinggi dari tarif pajak yang seharusnya. Sebagai contoh misalnya kalau saya mendapatkan honor misalnya honor mengajar atau honor, apapun gitu. Nah, kalau saya tidak memiliki NPWP, ketika saya harus dipotong oleh pemberi kerja, maka, tarifnya akan, ditambahkan 20% lebih tinggi dari tarif yang seharusnya. Misalnya seharusnya 10%, maka ditambah 20% dari 10% gitu ya, sehingga kemudian menjadi 12%. Nah itu sebenarnya, tapi itu tidak ada kaitannya dengan pemadanan NIK NPWP. Jadi, itu tapi kalau sekarang misalnya karena NIK itu sudah menjadi NPWP, maka ketika seseorang misalnya mendapatkan penghasilan, ya tentu saja itu akan dengan mudahnya, memiliki NPWP karena memang NIK-nya sudah menjadi NPWP. Jadi ini adalah suatu hal yang berbeda dengan, NIK NPWP ini. Tadi yang 20% lebih tinggi itu justru kalau kita tidak punya NPWP, tapi itu dulu sebelum adanya pemadanan NIK NPWP. Demikian. Baik. Mbak Dwi, kalau seandainya kita lihat masih ada yang belum melakukan pemadaman ini, pemadanan data ini, bagaimana caranya untuk mendorong masyarakat supaya lebih proaktif lagi mau melakukan memadankan data NIK dan juga NPWP ini sesegera mungkin? Ya, eee Mbak Jessica, Mbak Valen, inilah, yang kami lakukan, kami terus melakukan sosialisasi, melakukan edukasi, dan pada hari ini juga terima kasih, Metro TV sudah memberikan kesempatan kepada kami Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan juga sosialisasi dan edukasi, mengajak, teman-teman wajib pajak untuk segera memadankan NIK NPWP. Tadi juga sudah disampaikan, caranya sangat mudah, tidak perlu datang ke kantor pajak, cukup mengakses saja, pajak Go ID, maka di sana sudah ada step-stepnya. Bisa juga kalau kurang jelas bisa juga menelpon ke Kring Pajak 1500 200. Di sana juga akan dengan mudahnya diberikan panduan bagaimana caranya melakukan pemadanan NIK NPWP. Jadi sekali lagi kami menghimbau untuk, jangan tunda lagi, segera padankan NIK NPWP. Baik, Mbak Dwi, sedikit saja, singkat saja, ini kan akan menuju ke Kortex ya. Untuk Korteksnya sendiri progresnya gimana, Mbak Dwi? Iya, Kortex saat ini sedang dalam tahap pengujian. Jadi, kita memang untuk pembangunan Kortex ini kan harus memastikan bahwa nantinya Kortex ini bisa benar-benar eee, diimplementasikan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu kami ingin memastikan bahwa nantinya sistem ini juga bisa digunakan dengan baik. Oleh karena itu tahap pengujian ini memang benar-benar kami lakukan, sehingga kami membutuhkan sedikit waktu sebetulnya untuk memastikan bahwa nantinya sistem Kortex ini bisa benar-benar, sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu, saat ini pengujian terhadap sistem ini kita benar-benar secara teliti untuk menguji baik dari sisi performanya, sisi kinerjanya gitu ya, sehingga sekali lagi diharapkan ketika nanti diimplementasikan sistem ini benar-benar, bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dwi Astuti untuk informasi terkini Terima kasih, dan juga Mbak penjelasannya Valen. Terima sore kasih, hari Mbak ini Jessica. bersama Selamat kami di sore. Newsline. Terima kasih Mbak Dwi. Oke, jangan lupa ya pemirsa untuk memadankan NIK dan NPWP-nya supaya layanan-layanan pemerintahnya tidak sepotong-sepotong nih nanti Ya. Anda dapatkannya. Jessica, saya mau ajak Anda kita lihat ya beberapa komentar dan mungkin tadi ada jawabannya sudah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Dwi Astuti. Yang pertama dari Instagram pemirsa @ida_sitanggang yang mengatakan yang tidak kerja emang punya NPWP. Nah itu dia. Tadi sudah Ayo, dijawab ya. Harus bikin NPWP karena kalau enggak Anda akan kena jadi 30%. Karena dari 10% misalnya ditambah jadi 20% lagi. Dan selanjutnya masih dari Instagram @arif.suma. Masalahnya gini Pak, itu data-data di Menkominfo aja bisa jebol. Siapa yang mau jamin? Nah, ternyata tadi juga sudah dijawab pemirsa. Kalau seandainya ada peraturan perundang-undangannya dan ada landasannya, bagaimana pengaturan pengamanan data yang kemudian akan dilakukan pemadanan ini. Selanjutnya dari @Hari Syarangkuti.
Bagaimana dengan NPWP ASN yang telah pensiun? Harusnya tadi kita ini ya, Tadi kita coba bertanya ya. tanyakan lagi ya nanti kejelasannya seperti Oke. apa. Dan selanjutnya dari komentar @TommyMSI. Saya sudah coba online tapi tidak bisa sinkron. Memang mungkin ada beberapa waktu mungkin ya Jessica, mungkin bisa dicoba lagi kalau begitu. Dari @la_croiset. Kenapa nggak dipadanin sama kantor pajak langsung, kan mereka ada data kita semua. Nah, kalau tadi berdasarkan jawaban dari Kementerian Keuangan, ini ada yang sudah dipadankan secara otomatis, tapi ada juga yang harus manual. Nah, kira-kira Anda sudah ngecek belum? Anda yang sudah otomatis atau Anda yang harus memadankan secara manual? Mudah kan ceknya ya, jadi mungkin nanti setelah ini bisa dicek langsung pemirsa. Kita lihat pemirsa, jadi beberapa waktu lalu Metro TV sudah melakukan polling terkait dengan hal ini. Pertanyaannya adalah begini, apakah kamu sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP? Yang menjawab sudah, 33%. yang jawab belum ternyata masih banyak, Jessica, ada 26% 26%. yang belum. Ada yang juga yang jawab mau tapi tidak tahu caranya, ada 9%. Dan yang terakhir ada yang menyampaikan ribet, 33%. Nah, 33% ini sama nih sama yang sudah. Wah, tapi jangan lupa ya pemirsa untuk memadankan NIK dan NPWP Anda karena batas waktunya tinggal 30 Juni, jadi 2 hari lagi.